Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kami. Pada kesempatan ini kami akan mereview jurnal ilmiah yang berjudul Pemeriksaan Leptospira pada darah manusia suspek leptospirosis menggunakan PCR. Presentasi ini merupakan bagian dari praktikum metabolisme biomolekul yang didampingi oleh dosen kami yaitu Dr. Tanto Budi Sosilo, SSI, MSI dari Program Studi Kimia Murni Universitas Lambung Mangkurat. Kami berasal dari kelompok 7 yang terdiri dari Akbar Nurfirianto, Zahratun Najwa, Anissa Rafiah, Risa Solina Jahra, Tiara Elma. Prinsip umum PCR. Polymer chain reaction atau PCR atau bisa disebut juga reaksi berantai polimerase adalah teknik yang sangat penting dalam biologi molekuler untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu dengan cepat dan efisien. PCR bekerja dengan meniru proses replikasi DNA yang terjadi secara alami. Metode ini melibatkan serangkaian siklus pemanasan dan juga pendinginan yang memungkinkan penciptaan jutaan hingga miliaran salinan dari segmen DNA target hanya dalam beberapa waktu jam. Teknik ini sangat berguna untuk penelitian genetika, diagnosis penyakit, forensik, dan berbagai aplikasi lain yang membutuhkan sampel DNA dalam jumlah besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah ditemukannya PCR. PCR ini pertama kali ditemukan oleh Karim Mullis pada tahun 1983, di mana saat itu ia bekerja di perusahaan bioteknologi Zetus Corporation di California, Amerika Serikat. Mullis mencari cara untuk memperbanyak segmen DNA dengan cepat dan efisien. Dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa ia dapat menciptakan proses berulang yang terdiri dari pemanasan dan pendinginan yang dapat memperbanyak DNA secara eksponensial. Mullis menyadari bahwa jika DNA dipanaskan, heliks ganda pada DNA akan terpisah menjadi dua untaian tunggal, dan dengan menggunakan primer yang dirancang secara spesifik, untaian tersebut dapat dikopi berulang kali untuk menghasilkan salinan yang banyak. Konsep ini sederhana tetapi sangat efektif dan tidak membutuhkan laboratorium yang sangat canggih. Selanjutnya yaitu ada sejarah Nobel PCR. Karim Mullis menerima hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1993, yaitu atas penemuan PCR, yang dianggap sebagai salah satu penemuan paling signifikan dalam biologi molekuler abad ke-20. Meskipun Mullis tidak memiliki peran langsung dalam pengembangan lebih lanjut, metode yang ia temukan telah membuka jalan bagi kemajuan teknologi dan penelitian DNA. Selanjutnya ada komponen utama dalam PCR. Untuk melakukan PCR, terdapat beberapa komponen utama yang dibutuhkan, yaitu yang pertama template DNA, primer, tak DNA polimerase, DNTPS atau deoksiribonukleotida, yang kelima ada buffer, dan keenam NGCl2. Template DNA yaitu potongan DNA yang akan diperbanyak. Primer adalah segmen pendek DNA yang berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis DNA. Yang ketiga, tak DNA polimerase, yaitu enzim tahan panas yang berperan dalam memperpanjang rantai DNA baru. Yang keempat, ada DNTPS atau deoksiribonukleotida. Ini merupakan bahan dasar atau nukleotida yang digunakan untuk membangun rantai DNA baru seperti DATP, DTTP, DGTP, dan DCTP. Selanjutnya ada buffer, yaitu larutan penyangga yang menjaga pH dan menyediakan kondisi optimal bagi aktivitas enzim tak DNA polimerase. Dan yang terakhir ada MgCl2, yaitu ion magnesium yang merupakan kofaktor penting untuk aktivitas enzim polimerase. Langkah selanjutnya yaitu tahapan dari PCR. Bisa dilihat dari gambar ini, itu langkah 1, denaturasi, campuran reaksi dipanaskan hingga suhu 94 sampai 98 derajat Celcius. Panas tinggi ini menyebabkan ikatan hidrogen yang menghubungkan dua untai DNA terpisah sehingga terbentuk dua untai tunggal DNA. Langkah kedua yaitu annealing. Setelah proses denaturasi, suhu diturunkan menjadi sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius. Pada suhu ini, primer potongan pendek DNA atau RNA yang dirancang untuk spesifik menempel pada bagian target dari DNA dapat menempel atau
neal pada bagian komplementer dari setiap untai DNA tunggal. Primer ini akan menentukan ujung awal dan akhir dari segmen DNA yang akan diperbanyak karena mereka hanya menempel pada urutan tertentu yang sesuai dengan urutan DNA target. Ada 2 primer yang digunakan dalam satu untaian, yaitu untaian atas forward primer dan untaian bawah reverse primer. Langkah ketiga yaitu ekstensi. Pada langkah ini suhu dinaikkan kembali menjadi 72 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal untuk enzim DNA polimerase bekerja atau bertahan lama pada suhu ini. Enzim polimerase kemudian diubah menjadi DNTPS yang terdiri dari DATP, DTTP, DGTP, dan DCTP pada ujung 3 aksen dari primer yang telah menempel sehingga terbentuk untaian DNA baru. Adapun siklus berikutnya yaitu siklus berulang. Pada tahapan ini siklus diulang sampai sekitar 25-35 siklus, tergantung pada jumlah salinan yang ingin dihasilkan. Siklus akhir, yaitu setelah beberapa siklus, jumlah segmen DNA target akan meningkat secara eksponensial menghasilkan jumlah salinan yang sangat banyak dari segmen DNA target. Produk akhir dari PCR adalah segmen DNA yang telah diperbanyak secara spesifik. Jumlah salinan DNA ini cukup untuk digunakan dalam berbagai analisis lebih lanjut. Adapun gambar selanjutnya yaitu gambar proses PCR untuk memperbanyak DNA. Pada cycle 1 yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Pada cycle 2 yaitu DNA hasil siklus pertama digunakan untuk cetakan siklus kedua. Proses denaturasi, annealing, dan extension diulang menghasilkan 4 salinan DNA. Pada cycle ketiga proses ini diulang kembali untuk siklus ketiga sehingga menghasilkan 8 salinan DNA. Pada cycle keempat setiap siklus berikutnya diulang kembali menghasilkan jumlah DNA yang eksponensial. Adapun warna-warna pada gambar ini yaitu kotak hijau melambangkan DNA induk, warna merah muda melambangkan primer yang menempel pada untaian 3 aksen ke 5 aksen, hijau terang melambangkan primer yang menempel pada untaian 5 aksen ke 3 aksen, warna merah melambangkan untaian baru yang disintesis dari 5 aksen ke 3 aksen, hitam dengan garis putih melambangkan untaian baru yang disintesis dari 3 aksen ke 5 aksen. Adapun jurnal yang kami gunakan yaitu pemeriksaan bakteri Leptospira pada sampel darah manusia suspek leptospirosis menggunakan metode PCR. Prinsip dari PCR sendiri yaitu teknik aplikasi DNA yang digunakan untuk memperbanyak urutan spesifik DNA secara in vitro. Pada penelitian ini, PCR digunakan untuk mendeteksi bakteri Leptospira yang seringkali sulit didiagnosa karena gejalanya tidak spesifik. Metode PCR ini lebih akurat dibandingkan dengan metode lain dalam mendeteksi Leptospira di dalam darah. Selanjutnya ada proses penggunaan PCR. Yang pertama adalah isolasi DNA. DNA diisolasi dari sampel darah manusia dengan menggunakan teknik tertentu yang melibatkan deterjen untuk melisiskan sel, protease untuk memecah protein, dan RNase untuk mendegradasi RNA. Hasil isolasi DNA ini menjadi template untuk PCR. Yang kedua ada amplifikasi DNA dengan PCR. Pada tahap ini, primer khusus digunakan untuk mendeteksi leptospira patogen dan saprofit. Proses PCR terdiri dari beberapa siklus, termasuk ada denaturasi yang terjadi pada suhu tinggi sekitar 94 derajat Celcius, di mana DNA untai ganda dipisahkan menjadi 2 untai tunggal. Yang kedua ada annealing, di mana primer menempel pada untai tunggal DNA template pada suhu lebih rendah, sekitar 60 derajat Celcius. Yang terakhir ada elongasi, di mana enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida pada primer untuk memperpanjang rantai DNA baru, memperbanyak target DNA. Yang ketiga ada elektroforesis. Setelah amplifikasi selesai, hasil PCR dianalisis menggunakan elektroforesis gel agrosa yang memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran. Hasil visualisasi menggunakan sinar UV menunjukkan pita DNA yang mengidentifikasikan adanya leptospira pada sampel darah. Berikutnya adalah kelebihan metode PCR.
Yang pertama, spesifik di mana PCR itu menggunakan primer yang spesifik untuk mendeteksi gen bakteri, sehingga sangat efektif untuk diagnosis leptospirosis. Lalu yang kedua, akurat dan sensitif, di mana metode PCR ini mampu mendeteksi keberadaan bakteri bahkan dalam jumlah kecil di dalam sampel darah. Yang ketiga, yaitu cepat. Dalam proses PCR ini memerlukan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan metode lain, seperti kultur bakteri. Lalu, kekurangan dari metode PCR adalah yang pertama, biayanya yang tinggi, dikarenakan PCR ini memerlukan alat dan regen yang mahal, terutama jika diterapkan pada skala besar. Yang kedua, kompleksitas proses. Meskipun sangat akurat, PCR ini tetap memerlukan keterampilan teknis yang tinggi dan kondisi laboratorium yang terkendali untuk menghasilkan hasil yang optimal. Yang ketiga, yaitu rentan terhadap kontaminasi. Dalam proses aplikasi DNA sangat sensitif terhadap kontaminasi, sehingga butuh kehati-hatian ekstra selama proses berlangsung. Manfaat penggunaan PCR yaitu yang pertama, akurasi tinggi, di mana PCR mampu mendeteksi keberadaan bakteri Leptospira dengan lebih akurat, terutama dalam kasus-kasus di mana gejala klinis leptospirosis tidak spesifik. Yang kedua, deteksi cepat, di mana PCR memungkinkan deteksi dini bakteri Leptospira sehingga pasien mendapatkan perawatan lebih cepat dan yang penting dapat mengurangi tingkat keparahan penyakit. Yang ketiga, sensitivitas tinggi di mana PCR mampu mendeteksi DNA bakteri dengan jumlah yang sangat kecil, sehingga cocok untuk sampel darah yang mungkin mengandung jumlah bakteri yang rendah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode PCR itu sangat efektif dalam mendeteksi Leptospira pada sampel darah manusia yang diduga terinfeksi leptospirosis. Dengan keakuratan dan sensitivitas yang tinggi, PCR merupakan metode yang andal untuk diagnosis cepat leptospirosis dan membantu dalam memberikan pengobatan yang tepat waktu bagi pasien. Baik, itu tadi hasil review jurnal dari kami tentang pemeriksaan leptospira pada darah manusia suspek leptospirosis menggunakan PCR. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saat penyampaian tadi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.